Masya Allah, ini durian terenak yang pernah saya makan. Rata-rata 1 juta aja tuh butir. Berarti udah 30 juta. Satu pohon. Satu pohon. Wah! 5 tahun kita ambil. 100 bibit udah berbuah nih. Wih. Wah, bongar! Jangan lupa di akhir tahun 10.000 bibit gratis. Melak. Oke, kita sedang berada di perkebunan durian Akadu yang ada di Cikesar, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini banyak sekali pohon-pohon durian, tapi sayangnya lagi nggak musim panen. Tapi kalau kadu iya mah ayahnya manggis. Kado videonya. Kado video. Seru-seruan. Bro, Siap. Ya, lihat guys. Bro, ajair. Anjing, tapi mau karena hulu aja. Ini dia, ada juga durian hitam. Ini buah paling jujur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat, cek isinya ada 6. Tuh, pernah bohong durian mah. Hanya kamu yang sering bohong mah, Nice. Oke, tuh ini enak ya, manggis kecil-kecil kayak gini, teman-teman. Timbang manggis yang besar. Itu berapa hektar? 15. Nah, perkebunan durian di sini ada 15 hektar. Teman-teman ya, termasuk jenisnya durian apa? Musangking, duri hitam, bawor. Musangking, duri hitam, bawor. Super tembaga. Jadi biasanya panen berapa bulan sekali, A? Setengah kali. Dah yang sebulan sekali orang sekali benghar tuh. Panennya setahun sekali, teman-teman. Emang sekarang lagi nggak musim panen. Yuk kita akan lihat putaran perkebunan Akadu 15 hektar. Yuk. Selain kita itu dapat keuntungan saat panen, dapat keuntungan rupiah yang beli, apalagi ini kan duriannya durian bawor, terus musangking, duri hitam dan Black Baron. Musangking, duri hitam, bawor, super tembaga, ya, cumasi. Dan itu akan meningkatkan perekonomian tentunya, teman-teman. Tapi harus sabar selama kita menanam sampai bisa panen. Di sisi lain, kita juga bisa bersedekah oksigen. Nah, kalian kan yang selama ini nih suka memakai listrik, kalian tahu nih, saya jelaskan dulu nih sedikit pengetahuan saya. Kalian pakai listrik. Nah, sedangkan listrik itu dihasilkan dari mana? Dari bendungan. Berapa hektar tanah yang dibukbak? Bukan tanah, pohon yang ditebang, ya kan? Sehingga menjadi korban lah orang-orang di sekitar. Nah, caranya kita juga agar kita menebus dosa kita adalah dengan menanam pohon, tapi pohonnya yang bermanfaat atau yang bisa menghasilkan. Ya, dari termasuk mulai daun, akar, batang, naungan dan lain sebagainya. Apalagi ini pohon durian. Akar-akarnya itu kan bisa menjadi sumber air. Iya, betul. Nah, makanya dari itu
Beli bibit durian. Nanam durian. Oke. Ini mah. Pokoknya begitulah teman-teman. Ya, ini adalah siklus kehidupan. Kalau misalkan orang tua dulu kalau mau menebang, kita harus mau menanam. Maka dari itu saya mengajak buat teman-teman semua, yuk melak. Nanam. Ada lagi satu. Apa? Yang lebih baik. Jangan selalu menanam tanam tebang, tapi tanam panen, oke? Oh yes, berarti harus menanam buah duren. Yuk melak. Beli bibit. Melak. Oke, 4 sampai 5 bulan lagi saya kesini lagi akan melihat atau merasakan panen duren di AA Kadu di sini. Tapi disisain nih sedikit. Ini montong ya? Iya, ini montong di dahar ayeuna ya. Di dahar ya. Montong di dahar. Montong di dahar ayeuna emang. Iya, montong di dahar. Terkonten. Iraha tuh. Kan ini konten. Oke, begitu teman-teman. Dan tidak mudah juga sebetulnya. Cuman makanya dari itu teman-teman coba lihat akun dari AA Duren. Ya di situ banyak edukasi, banyak juga berbagi ilmu, pengetahuan tentang menanam duren. Terutama duren yang ya ada duren-duren impor nggak sih maksudnya? Ya. Ini masuk impor. Impor itu kan kalian suka bingung nih. Kalau taunya di kita itu punya pohon duren hasil dari beli tanah, biasanya udah ada pohon durennya, nggak tahu ngurus. Nah kalau di sini ada edukasi, ada ilmu dari akunnya Duren tuh, kalian bisa lihat tuh di situ buat yang berniat atau terinspirasi untuk menanam duren lokal, duren premium, begitu teman-teman. Banyak orang-orang yang sekarang menjadi miliarder dengan mengukut, memelak dengan menanam pohon duren. Kayak udah scry anjing mengukut. Bayangkan satu pohon bisa berbuah minimal 30 lah. 30. Dan untuk duri hitam itu 1 kilonya itu bisa sampai 300 sampai 500. 1 kilo. Dan satu buah itu bisa sampai 3 kilo. Berarti 3 kali 4 aja ya. 3 kali 4 udah 12 ya, 1.200.000 ya. Berarti satu buahnya itu 1.200.000, bulatkan 1 juta lah ya. 1 juta satu pohon 30, berarti 30 juta satu pohon. Belum kalau kita nanam 100 pohon. Liar. Dikalikan liar. Oke, apakah teman-teman tidak tertarik gitu ya? Pokoknya mah tidak tergiur, apa tertarik. atau tidak kabita gitu ya? Terbetot aing Untuk menanam ini kita kayak bercanda tapi emang serius teman-teman. Tapi ini bukan bercanda loh, ini bukan bercanda. Itu hitungan real. Saya bilang tadi 300.000 ya, 300.000 per kilo ya. Itu udah harga minimum untuk duri hitam. Duri hitam pas dia pertama launching di Malaysia itu sampai 600.000 per kilo. Di Indonesia kenapa sekarang masih mahal? Karena memang masih minim pohonnya. Makanya kita tadi ajak teman-teman untuk memang dengan memelak itu dengan menanam itu ya males lah melak atau nanam lama. Ya itu kan kembali lagi ke diri kita teman-teman. Justru di situ kita belajar sabar, belajar kita menjadi petani karena kan nenek moyang kita adalah petani. Betul. Apalagi kalau misalkan kita mengedukasikan atau mengajak generasi muda supaya tidak lupa akan jati dirinya itu dengan melak. Seperti gue sabar nunggu Aicep ini kapan makan. Oh ya nanti ini kan ini raja nanu saya mah. Nah ini teman-teman bisa lihat ini tuh kalau dibeli di minimarket atau supermarket ini bisa sampai berapa? Ini kalau montong segini bisa berapa ya? Di atas 300-an lah, per gram itu. 300.000 loh teman-teman. Maka dari itu melak. Ada satu lagi durian yang dia terkenal super mahal, namanya Super Tembaga. Itu asli Pulau Bangka di sana ya, di Pulau Bangka, di Bangka Belitung. Itu 1 kilonya itu dia bisa rekor kemarin itu 1.300.000 per kilo. 1 kilo. Satu buah itu rata-rata 2 kilo. Berarti ya katakan 2 juta lah ya. Satu buah ya. Satu buah. Katakan kita punya satu pohon berpohon 10 buah aja ya. Udah 20 juta. Kali 100 pohon. Liar. Oke,
memang ya itu tidak mudah. Harus Ya, mengukut. harus mengukut. harus merawat gitu Ya. kan. Tapi kan itu proses. Ya, istilah katanya investasi. Karena suatu saat kita akan tua. Sekarang kalian, mohon maaf nih teman-teman atau para orang tua yang nonton, mungkin lagi kerja, sibuk ya, lagi sehat-sehatnya kan. Nah, suatu saat pengen resign nih, pengen istirahat, punya tanah istilah katanya 1 hektar. Nah, mulai itu dari sekarang kalian menanam ya. Menanam agar ketika suatu saat kalian benar-benar udah memutuskan mau resign dari sebuah pekerjaan, kalian udah punya batu loncatan atau punya tabungan, yaitu dengan menanam duren. Jadi harus melak. Salah satu invest yang paling bisa diwariskan itu. Oke, jadi ini biasanya dari memelak atau menanam ini sampai bisa dipanen berapa lama? Nah, itu ini ahlinya nih. Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun? Tuh kan, apalagi kayak yang punya anak sekarang nih, masih SD. Ya kan? Masih SD. Masa kan masuk kelas 1 SD. Nah, di kelas 6 SD itu udah bisa memetik hasilnya, benar nggak? Ya, nah ini untuk edukasi buat teman-teman ya. Bedanya durian premium yang kita jual bibitnya di sini dengan durian yang kita ketahui dari zaman dulu ya. Nah, kalau durian ini itu di plak itu ditanam ya teman-teman. Ditanam itu cuma butuh 4 tahun untuk berbuah. Beda dengan durian yang nenek moyang kita tanam ya, itu kita nanam sekarang, mungkin kita udah punya cucu baru panen. Nah, kalau durian ini 4 tahun. Jadi kalau misalkan ada followers yang mungkin hari ini pensiun ya, 60-an ya, 60. Itu berarti di umur 64 atau 65 itu udah bisa panen. Jadi bukan lagi investasi jangka panjang sebenarnya. Jangka pendek juga bisa dimanfaatkan. Nah, ini bisa untuk jadi hooknya ya. 4 tahun panen. Maka dari itu melak. Oke, jadi gini teman-teman ya, bahwasanya suka ada yang bilang, ya saya suka durian lokal, nggak suka durian impor. Oke, setiap orang bolehlah berpendapat seperti itu. Akan tetapi sekarang kita berbicara tentang kemanfaatan ya. Di sisi lain kemanfaatan buat kita selaku penanam, dapat keuntungan banyak. Di sisi lain yang tadi kita bersedekah oksigen dengan kalian, kita bebaskan lahan-lahan yang istilah katanya yang keeng ya, yang atau yang dibeli dengan untuk hanya sekedar menguntungkan satu pihak atau dua pihak. Kita beli tanah, bebaskan lahannya dengan memelak atau menanam durian. Jadi judulnya melak ya gitu. Pokoknya dari melak itu kita akan bunga pokoknya mah. Iya begitu. Jadi nantinya kan bisa juga di sisi lain kita itu mengurangi pengangguran. Banyak lingkungan sekitar nanti akan dapatkan pekerjaan. Sebenarnya di sini berapa pekerja biasanya? Ini banyak ya, kalau di jumlah bisa sampai 30 orang lebih. Tuh, kan? Lebih. Yang wilayah di sini berarti. Ya, lebih. Sementara yang punya ini si AA Duren ini kan bukan orang sini. Aslinya asli sini. Maksudnya dia di sana kan di kota. Punya tanah di sini dibeli. Lalu sementara yang kerja di sini orang sini juga. Nah, itu kan berarti itu sama halnya kita memberikan peluang pekerjaan. Belum lagi nanti para pengepul misalkan agen. Nah, berarti banyak nih ini sambungan magnet rezekinya buat orang-orang. Manfaat. Dan ironisnya di negeri kita itu tanahnya kan luas banget. Nah, iya betul. Dibandingkan Malaysia dan Thailand itu jauh banget ya bedanya Dari Sabang sampai Merauke itu cocok sekali ditanami durian. Tapi ironisnya sekarang di dunia ini yang merajai durian itu adalah 2 negara ini. Thailand dan Malaysia. Sekarang disusul satu lagi Vietnam. Indonesia ya gitulah. Belum termasuk berarti? Belum termasuk. Padahal nih tanah kita tuh tanahnya durian. Nah, ini bisa menurut AA nih, ini apa yang pola pikir apa atau misalkan yang ada di orang-orang Indonesia gitu sehingga tidak tertariknya dengan minim edukasi. Minim edukasi itu karena apa? Karena kita selama ini menganggap durian itu ya pohon hutan. Pohon hutan yang ya udah ada di hutan gitu. Nah, jadi kita belum berpikir bahwa durian ini sebagai buah atau sebagai komoditas yang menguntungkan. Padahal ketika di riset dan lain sebagainya, Malaysia juga bisa menghasilkan namanya musangking. Yang dagingnya enak, kulitnya dagingnya tebal, bijinya kempet dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia itu edukasi ke sini tuh
kurang, minim. Oke. Jadi perlu bantuan pemerintah juga ya, maaf. Betul. Terus para saintis atau para ilmuwan-ilmuwan dan lain sebagainya, dan juga kita sebagai influencer untuk menyampaikan edukasi ini kepada masyarakat luas bahwa yuk kita nanam durian. Nah, kita jangan mau kalah sama Thailand dan Malaysia gitu. Iya betul sekali. Maka dari itu melak. Nah ini ya warisan, nantinya akan menjadi warisan anak cucu kita nanti. Jangan sampai anak cucu kita nanti hanya sekedar jadi penonton, hanya sekedar menikmati beli dari orang. Sedangkan beli itu kalau mau ngocok pesak itu kan lumayan ya. Lumayan. Bukan ngocok, ini modok gitu ya. Modok pesak itu lumayan. Misalkan kita lihat bandrol harga nih di minimarket atau yang menggantung gitu ya, pinggir-pinggir jalan lumayan. Tapi kalau kita punya, pokoknya di sisi lain kita bisa menikmati dengan sepuas seongkeknya ya. Di sisi lain juga kita bisa berbagi. Ya, betul. Nah, oke. Terus ada anggapan gini juga nih, pesimisme dari teman-teman, gimana kalau semuanya melak ntar harganya hancur. Nah, itu konsepnya nggak gitu ya. Kalau misalkan udah banyak ya mungkin agak turun sedikit ya turun. Tapi kita harus ditanam ya di paradigma teman-teman atau di kepalanya teman-teman. Dunia itu luas, yang suka durian itu banyak. Dan tanah yang cocok ditanami durian itu hanya di kita. Kalau misalkan pasar kita sudah terpenuhi, kita kan sudah bisa ekspor. Nah, pemikirannya harus panjang ke sana. Jadi jangan berpikir, wah sekarang banyak yang nanam nanti murah, jadi nggak nanam. Nah, itu jangan seperti itu teman-teman. Yuk nanam, Yuk melak. Oke lah, begitulah teman-teman. Jadi hanya sedikit informasi juga buat warga Priangan mungkin ya. Priangan, jika memang teman-teman mau istilah katanya mau tahu tentang memelak ya, atau mau membeli nanti suatu saat kalau panen 4 bulan lagi bisa langsung datang ke sini. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah ya. Dan ada info menarik nih. Apa nih? Info menariknya, nanti kita di akhir tahun ini akan grand opening. Akadu Resto. Akadu Store and Cafe. Wow. Jadi nanti konsepnya di sini ada semacam wisata kuliner durian. Wow. Dan lezat. Dan di pembukaannya atau di grand openingnya kita akan membagikan 10.000 bibit durian gratis. Wow. Bibit durian premium ini ya. Ya premium ya. 10.000 guys. Dan kita membutuhkan bantuan. Yes, insya Allah. Mudah-mudahan dengan konsep tadi, dengan sharing-sharing kita ini, teman-teman bisa memahami pentingnya atau harusnya menanam durian. Betul. Jadi gimana nih dari Amehong nih? Amehong gimana? Siap. Intinya kita jangan terlalu melihat atau memandang dunia luas ketika yang namanya durian itu mahal dan banyak. Pokoknya tanam dulu, endingnya hal positifnya akan terasa berikutnya. Jangan tanam tebang dulu, mari kita tanam panen. Melak. Oke, jadi gini, terakhir dari saya teman-teman, satu hal, kalau memang misalkan tidak yang suka durian, misalkan menanam aja nggak apa-apa, itu kan kembali lagi ke konsep awal kita itu bersedekah oksigen. Karena kalau misalkan di kita wilayah, banyaknya wilayah yang gunung-gunung dibotakin gitu kan, terus misalkan sumber air susah, itu dengan menanam pohon maka itu akan menyelamatkan generasi anak cucu kita nanti. Karena kita tahu di wilayah saya sendiri yang sering ke pelosok itu banyak wilayah yang memang mereka itu kesulitan air bersih. Karena apa? Karena mungkin banyaknya penebangan luas, banyaknya yang menebang tapi tidak menanam. Maka dari itu kalau kita terapkan awal konsep dengan bersedekah oksigen, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi niat yang menjadi ibadah. Amin. Oke lah, gitu pokoknya memberi sekolah, jangan lupa melak. Oke nih Amehong, ini ukuran umur berapa tahun nih pohon durian ini? Ini kurang lebih ada kisaran 4 tahunan. Oke, nah biasanya kalau udah 4 tahun ini kapan nih panennya? Ini ditargetkan program prageneratif sekarang. Tahun ini? Iya, tahun ini.
Tanda-tandanya kalau tahun ini bisa panen dari apa? Mulai masuk prageneratif itu ketika ada kemarau minimal 1 bulan kurang lebih. Oke. Nah, terus kita lihat ke pohon dengan beberapa metode yang kita terapkan kepada mulai prakaran ataupun daun-daunan ini. Oh, udah terlihat. Nah, bunting-bunting. Oke, bunting-bunting. Ya, menyotol gitu. Nah, oke. Ini tandanya baru nanti pada keluar calon bunga. Oke, berarti bisa kita hitung 2 bulan lagi ini udah ada bunga nih di sini ya? 1 bulanan. 1 bulan. 1 bulan. Nanti keluar bunga dengan beberapa nutrisi prageneratif. Ya. Nah, ini bakalan keluar mata ketam. Oke. Narok-nok gitu. Narok-nok. Oke, untuk perawatan sendiri nih, Amehong ini kalau 1 pohon gini saya lihat ada kayak gini nih, buat apa ini kayak gini? Ini yang mengacung itu ada sprinkler ya. Sprinkler buat air. Ya, buat air. Menyebori gitu ya. Nanti tersebori semua, ya, tersiram. Tapi untuk prageneratif yang sekarang yang tadi ditanyakan sama Icep, ini bakal ada jeda 2 sampai 4 hari. Oke. Per 1 kali siram. Jadi nggak terlalu lembab. Agar ada suhu bumi di media tanam mendorong nutrisi dari hasil stressing kepada pucuk-pucuk atau daun-daun ujung. Oke, berarti kesulitannya atau biasanya perawatan seperti apa aja? Tingkat kesulitan perawatan ketika menghadapi permasalahan hama dan penyakit aja. Oke. Ya. Tapi jarang lah ya, asal misalkan dirawat dengan baik dan benar. Ya, harus apa ya? Harus menjaga atau merawat daripada mengobati gitu. Oke, berarti ini akhir tahun nih panen raya nih. Mudah-mudahan. Berapa pohon di sini? Ini di 300 kurang lebih lah. Wow. Yang akan kita buahkan. Oh, wow. Siap. Ini sepengetahuan atau sepengalaman Amehong, setiap duren kadu ini panen, omset deh biar motivasi. Sepengetahuan aja. Baik. Kesini berarti ya. Kita hitung dahan. Oke. Kita hitung dahan. Langsung praktek. Langsung praktek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 dahan. Oke. Dari 1 dahan itu kisaran 1 atau sampai 3. 3 buah. 3 butir lah. 3 butir. Jangan terlalu banyak-banyak karena kita sesuaikan dengan umur pohon. Dan dahan. Dari 3 kali 15 dahan aja udah berapa ya? Udah 45. Oh, 45 butir. Itu kotornya aja ya. Kotornya aja. Belum lagi kalau misalkan bisa sampai 20 butir gitu. Bisa sampai 20 sampai 30 butir. Oke. Itu disesuaikan dengan dahan. Kita kalikan aja. Rata-rata misalkan 2 kilo ya. 2 kilo kali 30. Udah berapa kilo? 1 kilonya dulu. Iya. 1 kilonya berapa? 1 kilo di harga sekarang pasar global menghargai kalau duri hitam itu ya 400 sampai 500 per 1 kilo 1 kilo. Oke, 1 kilo per 1 kilo cangkang berarti kalau 2 kilo dianggap saja 800.000. Ya. Kali 30. Kali jumlah buah. Kali 30. Wih. Diambil rata-rata 1 juta aja tuh butir. Berarti udah 30 juta. 1 pohon. 1 pohon. Wah! Terkejut aku. Makanya cepat segera melak. Kalian butuh bibit? Ayo kita lihat ke sana. Siap. Ada. Ayo lihat bibitnya. Ini Mang Dewan. Nah, ini salah satu tempat bibit kita di kebun AA Duren khusus. Ada yang di store, ada yang di kebun AA Duren. Oke. Ya, ini yang direkomendasikan amat sangat karena pohon yang di atas itu yang maksimal pertumbuhan cepat dan stabil dari adaptif di lahan itu. Dari bibit kisaran ukuran 30-50 cm. Wow. Ya, bisa dibedakan dengan ditanam nanti ketika ada yang tinggi di atas 1 meter up. Oh, berarti kalau yang untuk penanam ini yang ukuran kayak gini ya? Ya, ukuran kayak gini rekomendasikan maksimal. Yang ini kedua boleh lah ini. Karena lebih daripada 1 meter itu ternyata perakarannya sudah mulek ya. Sudah mau baik ya. Sudah patahnya gitu. Iya, pancarnya juga sudah tidak teratur dan nanti ada pemotongan. Jadi pertumbuhannya kurang adaptif. Jadi ini tuh bibit-bibit yang nantinya akan diperuntukkan
biasanya di tempat lain atau gimana? Oh iya, ini di berbagai wilayah untuk penanaman rekomendasi bibit yang ini. Oke, termasuk juga buat para teman-teman followers atau para penonton yang mungkin tertarik untuk menanam, bingung untuk mencari bibitnya, bisa datang ke sini ya, atau bisa langsung hubungi di sini nih. Karena opertak. Nah, oke, nah ini bibit yang nantinya ini musangking teman-teman ya. Ini bibit musangking. Jadi dari akadu. Nah teman-teman di rumah kalau misalkan berniat untuk menanam ya, untuk mau mencoba, misalkan punya tanah nih berapa bata lah, jangan hektar lah ya. Ini hitungannya kalau dari satu bata lah, bata atau satu bata berapa? Layaknya berapa bibit? Kasarannya perhitungan dari satu bata itu satu bibit berarti 14 meter persegi. Jangka 6 sampai 8 tahun itu udah maksimal, jadi ada jarak space ya antara dahan satu yang lainnya, itu cahaya matahari tidak ternaungi. Kalau umum yang sekarang dipakai ini adalah 10 kali 10. 10 kali 10. 6 sampai 7 tahun itu udah mau salaman. Oke. Iya benar, udah menikahan. Berarti 1 hektar ini maksimal berapa bibit, berapa pohon? 10 kali 10 berarti 100. 100 pohon, 1 hektar. Wow, tuh kalian punya tanah di rumah, di rumah lagi tanah. Kalian punya tanah 1 hektar, bisa investasi dengan 100 bibit ini. Nah, oke, 5 tahun kita ambil 100 bibit udah berbuah nih. Wah, bongar. Tanam pelak. Aduh. Nah, ini juga harganya murah. Harganya berapa ini 1 bibit, Om? Oh iya, ini 1 bibit itu kisaran 30.000. 30.000 aja, teman-teman. Jadi kalau kalian beli 100 bibit itu cuma 3 juta loh. Cuma 3 juta. Ini 3 juta yang akan menjadi duit jadi banyak. Tunggu 4 tahun. Ya, dari 1 pohon 30 butir. Masya Allah. Di rata-ratakan 1 juta aja udah 30 juta. Iya, betul. Keganti sama tanahnya. Kita bukan berbicara tentang bicara doang ya, Bang ya. Tapi kita kan bukti ada. Nah, oke, nanti kira-kira saya akan mereview durian mana nih? Durian cane. Cane ada nih ya, ada ya. Udah spesial buat saya. Oke, pasti dong. Nanti saya akan coba ya teman-teman, mereview rasanya seperti apa, dan memang di sini langsung dengan ahlinya dan para petani di sini, para pengurus. Jadi saya nggak cuman sekedar bicara, nggak sekedar hoax kasarnya gitu, tapi dengan bukti. Oke lah, pokoknya ini mengajak buat kalian semua dimanapun kalian berada, jika memang butuh bibit durian ini berbagai jenis, ada musangking, oce, ada durian oce atau durian hitam, atau bahasa lainnya bawor, ada bawor, montong, cane, super tembaga ada, mingmang, bermacam-macam, dan itu durian yang akan diburu para para siapa? Para maniak durian. Oke, pada subscribe. Jadi dari itu, makanya dari teman-teman silahkan melak. Kita akan bagikan 10.000 bibit durian premium secara gratis. Dan buat kalian yang serius menanamnya, kita akan mengevaluasi. Nantinya akan kita tambahkan lagi bibit gratis juga. Jangan lupa di akhir tahun 10.000 bibit gratis. Melak. Nah, ini informasi juga buat warga masyarakat Tasikmalaya. Jadi kalau kalian melihat mobil ini akan berkeliling seputaran Kabupaten Tasik dan Tasik Kota ya, kalian jangan sungkan-sungkan. Kita akan mudahkan bila perlu bibit, karena mobil ini akan berkeliaran menjual bibit. Jadi kalau melihat mobil ini, kalian pegat, kalian beli bibit ini. Jadi nggak usah jauh-jauh ke sini, kita akan langsung anterin pakai mobil ini nih. Lihat nih mobil ini nih, ciriin nih mobil ini. Jongkok, naik, boro. Kayak, bebet, melak. Nah, Cep, ini kita akan persiapkan untuk pembangunan kopi and resto di kebun durian Akadu. Oke, jadi nantinya para pengunjung kalau datang ke sini tuh nggak harus aprak-aprakan ke kebun. Tinggal stay di sini.
Jadi akan disuguhi oleh para barista Kadu Ya, betul. untuk menikmati durian-durian yang ada di sini. Ya. Wow, mantap sekali itu. Jadi bisa sambil liburan bersama keluarga, Betul. santuy, bisa sambil ngaliwat, bisa sambil makan durian di sini. Sip. Oke, naon? Lihat view pemandangannya juga. Mantap. Wow, bisa lihat pemandangan kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, gunung-gunung yang gunung kembar. Pokoknya masa Buddha. Deranana. Iya. Pokoknya kalian datang ke Kadu ya, ke sini di Tasikmalaya. Ya. Ajak semua keluarga, teman sekaligus followers kalian semua untuk menikmati durian di Di kebun Alkadu. Mantap.